gitu. Disebabkan Samir ini pinter ngomong, pinter mempengaruhi. Dan pada saat itu Nabi Musa tidak ada. Yang ada Nabi Harun alaihissalam. Kenapa Nabi Harun alaihissalam tidak bertindak? Itu sampai pas Nabi Musa pulang tuh kan marah gitu. Sampai dipegang janggutnya Nabi Musa alaihissalam. Dimarahin. Tapi Nabi Musa punya alasan. Kalau saya bertindak, ini akan menyebabkan perpecahan di antara Bani Israel. Pembunuhan. Sesuatu yang yaitu fatwanya beliau ya, ijtihadnya beliau. Nah, setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala gitu memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berbicara kepada Bani Israel. Di sini diceritakan kisahnya. Wa idz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada kaumnya. Siapa kaumnya itu? Kaum orang-orang yang beribadah atau menyembah kepada anak sapi. Bukan kepada seluruh kaumnya. Ya qaumi. Apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Ya qaumi, innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila barikum. Sungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian berdosa itu, yang rugi itu kalian sendiri, bukan orang lain. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Da Allah mah tidak mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Ibadah kita itu sedikit pun tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiatnya kita sedikit pun tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat baliknya kepada kita, ruginya. Ketaatan juga akan kembalinya kepada kita, manfaatnya. Maka di sini disebutkan, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kalian sudah berbuat zalim kepada diri sendiri. Kalian sudah melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Kalian sudah melakukan perbuatan yang akan mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan hidup yang akan terjadi kepada kalian setelah perbuatan ini di dunia dan di akhirat kelak. Apa bentuk kezalimannya itu? Bittikhazikumul ijla, dengan menjadikan ijl, anak sapi, ilahan sebagai sesembahan. Maka ini Bu, kalau kita berbuat dosa, pasti Allah murka. Pasti. Bagaimana agar kemurkaan itu menjadi terobati? Fatubu ila barikum, maka taubatlah kepada pencipta kalian. Seperti kalau kita berbuat salah pada seseorang, kan orang yang kita berbuat salah kepadanya, pastinya kan marah, kecewa. Gitu. Bagaimana supaya kekecewaannya itu terobati? Bagaimana supaya kemarahannya itu menjadi hilang? Meminta maaf kita kepadanya. Kalau orang marah kepada kita, masih aman lah gitu ya. Orang kecewa kepada kita, masih aman. Itu tidak akan membuat kita sengsara dunia akhirat ya. Kecuali ya sama juga sih gitu ya. Tetapi tidak sehebat apabila Allah murka kepada kita gitu. Maka tubuh ila barikum, bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala ini memiliki langit dan bumi, memegang kehidupan kita ini secara mutlak. Kalau kita, makanya ibu-ibu, janganlah sampai kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau membuat manusia kecewa. Jadi ada kan orang-orang ya ikut-ikutan berbuat maksiat, ikut-ikutan minum
khomer gitu karena takut ditawarin khomer. Ada orangnya cerita gitu. Dia ditawarin khomer gitu karena takut kehilangan pertemanan. Takut orang yang nawarin khomer itu kecewa kalau dia nggak minum khomer. Padahal dengan minum khomer itu Allah murka kepadanya. Janganlah bermaksiat kepada Al-Khaliq karena ingin membuat senang manusia. Biarlah manusia tidak senang kalau selama kita berbuat baik mah tidak masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita, tidak menjadi tidak senang kepada kita, tidak kecewa kepada apa yang kita perbuat. Gitu. Jadi bittikhadhikumul ijla fatubu ila barikum. Supaya kezaliman kalian kepada diri kalian itu tidak berakibat fatal menjadi kesusahan dunia akhirat, maka cepat-cepatlah tubu ila bariikum, taubatlah kalian kepada pencipta kalian. Khaliqikum min ibadatihi. Ya. Taubatlah kalian kepada pencipta kalian min ibadatihi dari perbuatan menyembah anak sapi itu. Bertobat. Jadi kalau taubatnya harus disebut dosanya, Bu. Taubat kepada Allah itu harus disebut dosanya. Ya Allah, ampunilah aku karena telah berbuat ini dan itu. Sebut dosanya. Bayangkan dosanya itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Jangan tidak jelas dosanya apa. Dibayangkan dosanya. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Tah yang segala dosaku tuh bayangkan dah. Dosa-dosa non wae nu dilakukan ke orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum. Bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya ya, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa agar disampaikan kepada Bani Israel yang berbuat kezaliman ini. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Maksudnya bukan bunuh diri, Bu. Jadi disuruh misalnya orang-orang yang menyembah anak sapi itu disuruh pegang pedang terus bunuh diri semua secara massal. Tidak. Cara membunuh diri sendiri maksudnya adalah liyaqtuli al-bari'u minkum al-mujrima. Orang yang tidak berbuat dosa kan tidak semuanya menyembah patung sapi. Ada orang-orang yang tidak melakukan itu. Nah, orang-orang yang tidak melakukan itu, pegang goloknya, pegang pedangnya, siapkan panahnya, gitu ya. Mereka lah yang melakukan eksekusi kepada orang-orang al-mujrima, orang-orang yang telah berbuat dosa. Seperti itu cara membunuhnya. Kenapa di sini disebutkan faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian sendiri? Maksudnya adalah khitabnya ini kepada Bani Israel. Bunuhlah kalian, diri kalian sendiri itu artinya orang Bani Israel membunuh orang Bani Israel. Yang tidak berbuat dosa agar membunuh orang-orang yang telah berbuat dosa. Seperti itu cara taubatnya yang dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian benar-benar bertaubat, menyesal dengan apa yang sudah kalian lakukan, maka kalian harus mau untuk dibunuh. Itu cara taubatnya. Seperti orang yang melakukan pembunuhan kepada orang lain, itu kan dilakukan kisos ya, kalau dalam hukum Islam, hukum fikih Islam. Nah itu tuh kisos itu berfungsi sebagai taubatannya. Diampuni dosa membunuhnya itu dengan pembunuhan. Orang yang berzina itu dalam hukum Islam, kalau dia belum menikah, itu dicambuk 80 kali. 80 cambukan. Dan nyambuknya juga nggak boleh pelan-pelan. Sesuai dengan nyambuk aja bagaimana.